Kak. Adik-adik, hari ini kakak bersama Kak Febri. Halo adik-adik, kakak juga nggak sendiri, kakak ditemani oleh Kak Ice. Hai adik-adik. Lalu ada lagi satu nih kakaknya Kak. Siapa Kak? Siapa ya? Kak Nia. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau persiapkan hati kita. Lalu yang kedua kita siapin apa Kak? Alkitabnya jangan lupa. Ya, kemudian buku lagunya nih. Kita akan nyanyi dari buku MD. Lalu apa lagi Kak? Yaitu adalah alat-alat tulis dan bukunya jangan lupa ya Kak. Yes. Terus yang terakhir, jangan lupa nih selalu ingatkan persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Semua siap nih memuji nama Tuhan Kak. Kayak sudah gak sabar nih. Semuanya mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Oke, yang siap katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes. Bertemu lagi bersama Kak Nia Hutahayan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik. Adik-adik semua bernyanyi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Siap-siap. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Nah adik-adik, sekarang Kak Febri mau mengajak adik-adik berdoa. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan ikuti doa Kak Febri dalam hati adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami anak-anakmu mau beribadah, kiranya yang Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Tuhan Yesus, biarlah firman yang disampaikan oleh pendeta boleh menjadi siraman bagi hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus atas dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan adik-adik. Pastinya dong Kak Ice. Wah, luar biasa Kak Ice juga Kak Febri di sini semangat terus. Berarti adik-adik harus semangat di rumah. Nah, sekarang kita mau angkat lagu pujian kembali nih Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita menyanyi lagu Beatles. Yang pertama lagunya adalah Saya Senang Berdoa. Yang kedua adalah lagunya Ku Buka Alkitab. Wah, semuanya pasti tahu nih di rumah ya. Iya. Tahu. Oke. Sudah siap adik-adik? Kita panggil pasukan Kristusnya gimana Kak? Harus dipanggil dong. Oke deh. Yuk, semua bangkit berdiri ya adik-adik ya. Siap semua pasukan Kristus? Siap.
Buka Alkitab, lalu baca. Sprek, sprek, sprek. Buka Alkitab, lalu baca. Sprek, sprek, sprek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, buka Alkitabnya. Buka Alkitab, lalu baca. Sprek, sprek, sprek. Buka Alkitab, lalu baca. Sprek, sprek, sprek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan masuk foto. Dipimpin oleh Inang Suti. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuki pengakuan iman rasuli, KPMB dan KIC mau mengajak adik-adik menyanyi satu buah lagu dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua, kita bagi bersama-sama ya. Lagunya adalah Tanganku Nametmen. Kita panggil musiknya dari IC ya. Oke Kak, musik. Kita bersama. Mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita ucapkan dalam bahasa Batak. Au Porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mopalangin dohotano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, naga
gabia siator di porbadia andora sabubuhan. Ido tuhata na tumau na benit di pangumuman di silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilan na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu do na mate au porsea iton di porbadia jala adung sada huria na badia huria topannya Kristen akan na badia doh dia sesani dosa doh dia taina mando mulak mangolu do sogot daging ni halak na mate doh dia ngoluan na sora sudah. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali dengan lagu pujian Doa Mengubah Segala Sesuatu. Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik! Adik-adik semua bernyanyi ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik, dengan sikap berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, dan juga Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai dengan 39. Buat adik-adik yang sudah baca, yang bisa sudah baca, nanti kita akan bersama membaca. Karena itu persiapkan Alkitabnya dan buka sekarang 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai dengan 39. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk
dengar-dengaran akan Engkau melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sekarang membaca. Kita mulai dari ayat 31. Kita membaca 1, 2, ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Amang memberi judul khotbah kita hari ini, doa adalah caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah caraku berbicara dengan Tuhan. Nah, seorang bapak ambil handphonenya lalu telepon anaknya. Halo nak, di mana nak? Lagi sedang apa sekarang? Sudah makan kah atau belum? Pak, saya lagi di sekolah, belum makan. Nah, waktu itu papanya sedang di rumah, anaknya di sekolah. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Bagaimana mereka bisa berbicara seorang dengan yang lain, sekalipun waktu itu mereka tidak saling melihat? Caranya adalah lewat telepon. Nah, itu bisa cara kita berkomunikasi, menyampaikan pesan kita, menyampaikan isi hati kita kepada orang lain melalui telepon, sekalipun kita tidak saling melihat. Nah, atau ketika saya sedang sakit sehingga tidak bisa pergi ke sekolah, lalu saya menuliskan surat. Bapak guru yang terhormat, hari ini saya mohon izin karena saya sedang sakit, saya tidak bisa datang ke sekolah. Demikian, terima kasih. Lalu dikirimkan surat. Nah, si guru tahu bahwa muridnya ada yang tidak hadir di sekolah karena sedang sakit. Caranya bagaimana?
yaitu dengan membaca pesannya yang dituliskan lewat surat. Nah, ada banyak cara kita untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Ada cara yang bisa kita lakukan juga untuk menyampaikan pesan kita kepada Tuhan. Nah, kalau manusia dengan manusia bisa berkomunikasi walaupun tidak saling melihat, yaitu lewat HP, lewat surat, lewat banyak macam yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan? Nah, caranya ialah dengan berdoa. D-O-A. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat dong sebuah lagu yang berjudul Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Nah, adik-adik siapa yang tahu lagu ini? Ayo tunjuk tangan. Ya, lagunya gimana? Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Adik-adik tahu lagu itu? Tentu dong. Anak-anak sekolah minggu KBP Tangerang Kota pasti tahu lagu itu. Nah, berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita berbicara dengan Tuhan. Banyak hal yang kita butuhkan, banyak hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan saat kita makan, ya Tuhan berkatilah makanan ini agar menjadi pertumbuhan yang baik bagi tubuhku, dan juga menjadi kesehatan bagi tubuhku, dan juga menjadi kekuatan bagi tubuhku untuk memuji Tuhan, untuk belajar, untuk bermain, dan banyak lagi. Nah, atau kita ketika akan berangkat sekolah, kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, anakmu ini mau berangkat sekolah, sertai dalam perjalanan Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati anakmu juga ketika belajar, supaya anakmu bisa mengerti, bisa ingat juga pelajaran di sekolah. Nah, lewat doa itu kita meminta apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengarkan. Sekali lagi, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Nah, lalu Abang Pendeta, kalau saya berdoa, apakah Tuhan menjawab? Nah, pasti Tuhan jawab. Ya, pasti Tuhan jawab. Tapi bukan menurut seleraku. Nah, bukan menurut keinginan adik-adik, tetapi menurut keinginan Tuhan. Alasannya kenapa, Abang Pendeta? Karena Tuhanlah yang lebih tahu yang kita butuhkan. Tuhanlah yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Tuhan juga yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, karena itu setiap kita berdoa, kita mengingat seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi setiap doa kita harus menyesuaikan, harus menuruti kehendak Tuhan. Nah, doa juga menjadi kekuatan kepada kita. Doa juga memberikan kepastian kepada kita. Doa juga bisa membebaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran. Khawatir tidak naik kelas, khawatir nilainya buruk, dan banyak lagi. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, Allah menolong Elia melalui doa yang disampaikan. Nah, apa rupanya waktu itu masalah Elia? Apa yang dihadapi ketika itu? Nah, pada saat itu adik-adik sekalian, Elia harus
berusaha meyakinkan orang Israel supaya mereka tidak tergoda kepada Allah-Allah Baal. Karena apa? Karena ketika itu banyak sekali nabi-nabi Baal, ada jumlahnya 450 orang. Wow, 450 orang itu sangat banyak. Tetapi Nabi Tuhan, Nabi Allah kita, Nabi Tuhan yang benar-benar, waktu itu hanya satu orang saja, yaitu yang bernama Elia. Nah, karena itu orang-orang Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai menyembah kepada Baal. Karena apa? Karena nabi mereka ada 450 orang untuk membujuk orang-orang Israel. Hei kamu orang Israel, tinggalkanlah Tuhanmu itu, bersembah, sujudlah kepada Baal, beribadahlah kepada Baal, karena Baal bisa memberikan kekayaan. Nah, akhirnya orang-orang Israel menjadi mulai tertarik, dan kemudian mereka tersesat dan mau meninggalkan Tuhan, kemudian beribadah kepada Baal. Lalu ini berkata, hei kamu orang Israel, ingatlah bahwa Allah itulah yang maha kuasa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah yang sungguh-sungguh berkuasa. Bertobatlah kamu, jangan dengarkan suara nabi-nabi Baal. Kalau kamu tidak percaya, ayo mari sekarang kita buktikan. Nah, apa buktinya adik-adik? Bagaimana cara Elia untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu yang berkuasa? Elia berkata, nah sekarang kita akan mengadakan persembahan kepada Tuhan kita, Tuhan kalian, kepada Allah yang kita sama-sama percayai, dan atau Allah-Allah Baal. Nah, kemudian nabi-nabi Baal yang 450 orang tadi dikasih seekor lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Allah Baalnya. Lalu Elia juga diberikan satu lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah kita itu. Syaratnya, lembu ini tandanya sudah diterima oleh Allah masing-masing. Lembu itu harus terbakar. Nah, dan tidak boleh pakai mancis, tidak boleh pakai korek api, nggak boleh, tidak boleh pakai gas, tidak boleh. Harus api yang dari Allah yang disembah masing-masing. Nih, lembunya nabi-nabi Baal 450 orang mereka berdoa. Elia hanya seorang diri berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian apa doa Elia? Nah, ini kita baca firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, hari ini biarlah diketahui semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah aku Tuhan, supaya namamu dimuliakan, supaya orang-orang ini semua bertobat kepadamu. Lalu datanglah api menyambar lembu itu tadi, membakar hangus, bukan hanya lembunya, kayu bakar juga, dan juga air-air yang ada di sekeliling meja persembahan itu menjadi kering, habis semua karena api yang diturunkan oleh Allah. Sekarang bagaimana lembunya nabi-nabi Baal itu? Sama sekali tidak ada apinya, ya, tidak ada disentuh oleh api, lembunya utuh, ya. Nah, karena itu begitu orang Israel melihat itu, apa yang terjadi, sesuatu mujizat yang besar, api turun dari surga menyambar membakar lembu itu. Lalu mereka percaya, mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Berarti Amang mau bertanya kepada adik-adik, Allah siapakah yang benar? Apakah Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal atau Allah yang disembah oleh Nabi Elia? Jawabannya benar, yaitu Allah yang disembah oleh
Nabi Elia. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, doa kita pasti didengarkan oleh Tuhan. Karena itu doa harus memuliakan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginanku. Tidak berarti begini adik-adik, karena kita punya teman yang nakal, yang bandel, suka mengganggu, lalu kita berkata, Tuhan aku nggak suka orang itu, aku nggak suka anak itu, bikinlah dia sakit Tuhan, supaya nggak mengganggu aku lagi. Nah itu nggak boleh. Nah karena apa? Karena doa kita harus hal-hal yang baik kepada orang lain. Seperti tadi Elia berdoa supaya umat Israel bertobat. Nah selain itu lagi supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi kita tidak boleh memuji diri kita saat berdoa, Tuhan aku ini jago Tuhan, aku ini pintar Tuhan, lebih pintar dari orang itu, lebih pintar dari anak itu. Nggak boleh. Tapi harus memuliakan Tuhan. Nah karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, Amang mau meminta adik-adikku semua, anak-anak kami semua, belajarlah berdoa. Karena itu ini pesan Amang nih, habis nanti ibadah minggu ini, adik-adik cobalah menuliskan sebuah doa. Doa saat meminta kita untuk sembuh dari sakit. Doa untuk orang tua kita supaya diberi kekuatan bekerja, supaya diberkati pekerjaan orang tua kita, dan juga diberikan kesehatan kepada orang tua kita. Nah, melalui doa kita meminta apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doamu dan doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga atas firman-Mu yang mengajari kami, menuntun kami supaya kami selalu berdoa kepadamu. Karena lewat doa-doa yang kami sampaikan, Tuhan akan mendengarkan permohonan kami, Tuhan mendengarkan permintaan kami. Karena itu Bapa di surga, ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa berdoa. Apapun yang kami lakukan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami saat kami belajar, saat kami bermain. Tuhan menjagai kami dan juga memberikan kami pemerintahan. Ya Bapa di surga, biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa dalam bimbingan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, saat mereka bermain, saat mereka belajar. Berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan dan hikmat yang daripada-Mu. Demikian juga orang tua kami, Engkau berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau membacakan warta pertama. Nah, ayat hafalan kita bulan ini, adik-adik masih pada ingat? Sebelumnya, yuk kakak mau ingetin lagi. Ayat hafalan kita bulan ini adalah dari Matius 7 ayat 7. Semua sudah hafal? Yuk dibuka Alkitabnya. Matius 7 ayat 7. Bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, oke, dihafal ya adik-adik. Warta kedua, kamu kasih tahu aktivitas untuk kelas Bethlehem. Nah, adik-adik disuruh bikin video nih. Video berdoa bersama dengan mama dan papa. Ya, nanti videonya dikirim ke Facebook, terus di tag deh Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Oke adik-adik. Warta ketiga yaitu untuk kelas Nazaret dan Samaria. Aktivitas kelas kali ini adalah bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah salah satu nabi Tuhan yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doanya. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus rajin berdoa. Aktivitasnya adalah merekam, bercerita tentang doa adik-adik. Misalnya nih, Mama suka suruh aku untuk berdoa dulu sebelum makan. Habis itu aku berdoa, habis berdoa
berdoa Tuhan pasti menjawab doa-doaku. Itu ya adik-adik ya. Nah, setelah direkam jangan lupa untuk di-upload di sosial media Sekolah Mingguan KBP Tangsel Kota. Nah, aktivitas kelas yang keempat adalah aktivitas kelas kanan, yaitu membuat kartu ucapan doa. Bagaimana caranya? Diperhatikan video berikut. Kakak mau kasih tahu aktivitas untuk kelas Tesalonika. Adik-adik dengan baik-baik ya. Kalian disuruh merekam dan menghafal doa Bapa Kami. Ya, rekam videonya doa Bapa Kami harus dihafal karena berdoa kan nggak boleh melek-melek, jadi harus hafal ya. Sambil direkam, sambil diucapkan doa Bapa Kami-nya. Oke adik-adik. Untuk warta ke-6, kakak mau kasih tahu untuk Zoom kelas kita akan diadakan kembali tanggal 5 Juni. Catat ya, tanggal 5 Juni. Jamnya masih sama. Untuk kelas kecil dari jam 3 sampai jam 4, lalu sambung dengan kelas besar dari jam 4 sampai jam 5. Adik-adik harus ikut semua ya, karena di situ nanti kakak akan mengumpulkan koin kerajinan adik-adik dan semuanya akan disatukan nanti untuk anak ter. Nah, siapa yang sudah dapat anak ter selama bulan lalu tuh? Nah, kalau mau dapat, adik-adik harus rajin untuk ikut Zoom kelas kita. Nah, yang terakhir, kakak tidak lupa mengajak adik-adik untuk apa? Untuk mengumpulkan persembahan kita buat Tuhan. Seberapapun itu, mau besar maupun kecil, adik-adik memberikannya dengan ikhlas, Tuhan pasti senang. Mau tahu gimana caranya memberikan persembahan kita kali ini? Yuk, boleh dilihat video berikut ini. Hai teman-teman, ada yang baru loh, cara untuk memberikan persembahan kita. Ada QRIS baru. Ayo kita lihat bagaimana caranya. Masih sama. Pertama, scan barcode yang tertera di layar YouTube teman-teman. Lalu yang kedua, kali ini bisa menggunakan OVO, GoPay, juga aplikasi Dana. Nah, nanti minta bantuan papa, mama, abang, atau kakak ya untuk scan barcode-nya. Lalu ketikkan berapapun jumlah persembahan yang teman-teman ingin berikan. Jangan lupa nanti diberi keterangan persembahan SM. Nah, teman-teman, berapapun yang kita ingin berikan, berikanlah dengan penuh rasa syukur ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dengan mengangkat lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik! Adik-adik semua bernyanyi ya. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu,
adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan, dan juga kita telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekarang kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah memberikan persembahan juga. Nah, sekarang kakak mau mengingatkan adik-adik. Pertama apa kak? Yang pertama, tetap menjaga kesehatan. Ya, lalu adik-adik juga tetap harus makan yang sehat-sehat, oke? Biar tenaganya tetap terjaga, tetap sehat semuanya. Terus kemudian apa lagi kak? Aktivitasnya jangan lupa dikerjakan, upload di sosial media HKBP tanpa batas waktunya. Itu atau bagaimana? Oke. Ibadah kita hari ini telah